Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Binuri. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah semester 7 Universitas Bangla di Kota. Maju. Sini saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan asuransi syariah. Pengertian asuransi syariah. Asuransi syariah adalah jenis asuransi yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, yaitu prinsip hukum Islam yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Dasar hukum asuransi syariah sendiri di sini ada 5. Yang pertama, Al-Quran dan hadis. Prinsip-prinsip dasar asuransi syariah berlandaskan pada ajaran Islam yang mencakup keadilan, transparansi, dan menghindari gharar atau ketidakpastian serta maisir perjudian. Untuk yang dasar hukum yang kedua yaitu Fatwa MUI. Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa mengenai asuransi syariah yang menjadi pedoman operasional untuk perusahaan-perusahaan asuransi yang ingin beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek industri perasuransian di Indonesia, termasuk asuransi syariah. Yang keempat, peraturan OJK. Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan peraturan yang mengatur pelaksanaan kegiatan usaha asuransi syariah, termasuk regulasi terkait prudensial dan perlindungan konsumen. Untuk dasar hukum terakhir yaitu prinsip syariah. Asuransi syariah biasanya beroperasi berdasarkan konsep takaful, di mana peserta saling membantu dalam menghadapi risiko, serta mematuhi prinsip-prinsip seperti keadilan, saling bantu, dan tanggung jawab sosial. Nah, untuk akad pada asuransi syariah di sini ada 4. Yang pertama, akad tabaruk atau sumbangan. Nah, tabaruk adalah akad yang berlandaskan pada prinsip saling tolong-menolong. Yang kedua, akad mudharabah atau bagi hasil. Mudharabah adalah akad antara dua pihak di mana satu pihak menyediakan modal sementara pihak lainnya bertindak sebagai pengelola dana atau usaha. Nah, untuk akad yang ketiga yaitu akad wakalah bil ujrah, perwakilan dengan upah. Wakalah bil ujrah adalah akad di mana satu pihak diberi kuasa oleh pihak lain untuk melakukan suatu kegiatan tertentu dengan imbalan atau upah. Nah, untuk akad yang terakhir yaitu tijarah. Tijarah adalah akad yang berarti jual beli barang atau jasa dengan harga yang disepakati oleh kedua belah pihak. Nah, untuk ciri utama asuransi syariah di sini yang pertama adalah berbasis prinsip syariah. Asuransi syariah dijalankan dengan mengacu pada hukum Islam yang melarang unsur-unsur yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya, ciri utama bersifat kolektif dan gotong royong. Peserta dalam asuransi syariah saling membantu satu sama lain dengan cara menyumbangkan dana yang terkumpul dalam bentuk kontribusi untuk saling menanggung risiko. Untuk ciri yang ketiga yaitu dana tabaruk atau donasi. Peserta membayar iuran atau premi yang sebagian akan disalurkan ke dalam dana saling tolong-menolong. Terus yang keempat yaitu pengelolaan dana secara syariah. Dana yang terkumpul dalam asuransi syariah dikelola dengan menghindari investasi pada sektor yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, seperti industri alkohol, perjudian, atau hal-hal yang mengandung unsur haram. Yang kelima, keuntungan dibagi. Keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan dana akan dibagi antara peserta dan perusahaan asuransi sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Untuk ciri yang keenam, prinsip utama atau tanggung jawab bersama. Semua peserta memiliki tanggung jawab untuk saling membantu. Setiap peserta asuransi syariah memiliki hak untuk mendapatkan manfaat dari dana yang terkumpul. Yang ketujuh, pengawasan dan Dewan Pengawas Syariah. Asuransi syariah selalu diawasi oleh DPS yang memastikan bahwa semua kegiatan operasional asuransi termasuk investasi dan pengelolaan dana sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Yang ke-8 yaitu kontrak yang jelas dan transparan.
Nah, kontrak dalam asuransi syariah harus jelas dan tidak mengandung unsur ketidakpastian yang berlebihan. Semua ketentuan dalam kontrak baru disepakati oleh kedua belah pihak. 9. Tidak ada unsur riba atau bunga. Asuransi syariah tidak memperbolehkan adanya bunga atau riba dalam setiap transaksi atau investasi. 10. Manfaat yang adil dan seimbang. Dalam asuransi syariah, manfaat yang diterima peserta harus adil dan seimbang. Peserta tidak hanya mendapatkan manfaat dari polis asuransi jika mengalami musibah, tetapi juga bisa menerima keuntungan dari surplus jika ada keuntungan yang dihasilkan. Untuk ciri yang terakhir, yaitu produk yang berbeda dengan asuransi konvensional. Produk-produk yang ditawarkan dalam asuransi syariah juga berbeda dengan asuransi konvensional. Misalnya, asuransi jiwa syariah, perusahaan tidak menjanjikan pembayaran pasti, tetapi lebih kepada niat untuk saling membantu dan berbagi risiko. Untuk prinsip dasar syariah, yang pertama adalah tauhid atau kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Prinsip ini menekankan bahwa segala sesuatu dalam hidup, termasuk transaksi ekonomi, harus dilaksanakan dengan mengingat dan bertujuan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adil atau keadilan. Keadilan merupakan prinsip utama dalam syariah yang diharuskan segala transaksi dilakukan secara adil dan seimbang. Yang ketiga, halal atau diperbolehkan. Segala aktivitas dan transaksi yang dilakukan harus bebas dari unsur-unsur yang dilarang dalam Islam atau yang diharamkan dalam Islam. 4. Harus bebas dari riba atau bunga. Salah satu prinsip dasar yang paling penting dalam syariah adalah larangan terhadap riba. 5. Ketidakpastian atau spekulasi. Prinsip ini melarang adanya ketidakpastian yang berlebihan dalam transaksi. Perjudian. Perjudian atau maisir merujuk pada segala bentuk perjudian atau spekulasi yang berisiko tinggi dan tidak mendapatkan kepastian hasilnya. 7. Takaful atau kerjasama dan gotong royong. Prinsip ini menekankan pada kerjasama dan saling membantu antara individu. 8. Ihsan atau kebaikan dan keindahan. Prinsip ihsan mengajarkan bahwa setiap tindakan yang dilakukan harus berusaha mencapai kebaikan dan kesempurnaan, bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk kemaslahatan umat. 9. Masalah atau kemaslahatan bersama. Segala aktivitas yang dilakukan harus memberikan manfaat atau kemaslahatan bagi masyarakat. 10. Mudharabah dan musyawarah atau kemitraan dan bagi hasil. Dalam konteks ekonomi syariah, prinsip mudharabah dan musyarakah mengatur mekanisme bagi hasil dan kemitraan. Dalam mudharabah, satu pihak menyediakan modal, sementara pihak lain menyediakan keadilan dan kerja. 11. Transparansi dan kejelasan. Semua transaksi dalam syariah harus dilakukan dengan kejelasan dan transparansi. Yang terakhir, larangan terhadap eksploitasi. Syariah juga mengharamkan segala bentuk eksploitasi terhadap individu ataupun kelompok, seperti yang terlihat dalam praktek riba, gharar, dan maisir. Semua transaksi harus didasarkan pada keadilan yang tidak boleh merugikan satu pihak dan yang lainnya harus secara adil. Nah, untuk jenis-jenis asuransi sendiri, yang pertama adalah asuransi jiwa syariah. Nah, di sini untuk asuransi jiwa syariah, produknya ada yang asuransi jiwa berjangka, ada yang asuransi jiwa seumur hidup, dan ada asuransi jiwa untuk link syariah. Yang kedua, asuransi kesehatan syariah. Asuransi kesehatan syariah sendiri ada jenisnya, yaitu rawat inap, rawat jalan, dan asuransi kesehatan keluarga. Yang ketiga, asuransi kendaraan syariah. Untuk jenis produknya, asuransi kendaraan bermotor dan asuransi kendaraan komprehensif. 4. Asuransi pendidikan syariah. Untuk jenis produknya, asuransi pendidikan dengan manfaat investasi dan asuransi pendidikan berjangka. Yang kelima, asuransi umroh dan haji syariah. Untuk jenis produknya, asuransi menjalankan haji atau umroh.
Yang kedua, asuransi kecelakaan diri, haji atau umroh. Nah, yang keenam, asuransi perjalanan syariah. Asuransi perjalanan syariah di sini menggabungkan perlindungan dengan investasi di mana sebagai dari premi yang dibayarkan oleh peserta akan diinvestasikan dengan instrumen syariah, misalnya saham syariah atau reksadana syariah. 8, yaitu asuransi syariah mikro. Nah, untuk jenisnya di sini asuransi mikro kesehatan dan asuransi mikro jiwa. Nah, untuk mekanisme pengelolaan dana syariah, yang pertama adalah pengumpulan dana, dewan pengawasan syariah, pemilihan instrumen investasi, manajemen risiko, pelaporan dan transparansi, pengeluaran zakat, serta pendidikan dan sosialisasi. Nah, untuk perbedaan asuransi syariah dan konvensional, di sini ada beberapa hal. Yang pertama adalah prinsip dasar. Untuk yang syariah berdasarkan prinsip-prinsip Islam, sedangkan konvensional beroperasi berdasarkan prinsip ekonomi pasar dan keuntungan. Nah, untuk pengelolaan dana sendiri, yang syariah, dana peserta dikelola dengan kehati-hatian berdasarkan prinsip syariah, sedangkan konvensional, dana peserta dikelola untuk menghasilkan keuntungan. Untuk kepemilikan dana syariah, dana yang terkumpul dari peserta asuransi menjadi milik peserta sendiri. Sedangkan untuk konvensional, dana yang dibayarkan oleh peserta menjadi milik perusahaan asuransi. Untuk pendistribusian keuntungan syariah, keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan dana surplus akan dibagikan kepada peserta dalam bentuk dana sumbangan atau donasi. Nah, sedangkan untuk konvensional, keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan akan menjadi hak perusahaan atau pemegang saham. Nah, untuk tujuannya, yang syariah melindungi dari risiko finansial saling tolong-menolong antar peserta. Sedangkan untuk konvensional memberikan perlindungan finansial dan mendapatkan keuntungan yang optimal. Nah, untuk kontrak dan ketentuan asuransi syariah menggunakan akad kesepakatan saling melindungi berdasarkan prinsip syariah, sedangkan konvensional berfokus pada kewajiban peserta membayar premi. Nah, untuk surplus atau defisitnya, yang syariah dibagikan ke peserta sesuai dengan ketentuan atau yang disepakati, sedangkan untuk konvensional, keuntungan menjadi hak perusahaan dan tidak dibagi ke peserta. Nah, untuk aspek hukum syariah memenuhi ketentuan hukum syariah yang diawasi oleh DPS, sedangkan untuk konvensional, aspek hukumnya berfokus pada hukum negara dan tidak terkait dengan hukum agama tertentu. Nah, sedangkan perusahaan asuransi syariah dan produk asuransi syariah. Di sini salah satu contohnya perusahaan asuransi syariah yaitu PT Allianz Life Indonesia Syariah, PT Prudential Life Asuransi Syariah, PT Aksa Mandiri Financial Service Syariah, PT Bank Negara Indonesia Life Syariah, PT Tokyo Marine Life Asuransi Indonesia Syariah, dan yang terakhir adalah PT Maybank Asian Life Syariah. Sedangkan untuk produk asuransi syariah sendiri ada produk jiwa syariah, produk asuransi kesehatan syariah, asuransi pendidikan syariah, asuransi properti syariah, asuransi syariah untuk haji dan umroh, asuransi mikro syariah, dan yang terakhir adalah asuransi unit link syariah. Nah, untuk prosedur asuransi syariah, yang pertama yang harus dilakukan adalah pendaftaran dan pemilihan produk. Yang kedua, pengisian formulir dan pemeriksaan kesehatan jika diperlukan. Yang ketiga, produk asuransi, yaitu dengan melakukan akad. 4, pembayaran premi. 5, pengelolaan dana. 6, klaim dan pembayaran manfaat. 7, pembagian surplus jika ada. 8, pengakhiran polis. Yang terakhir, pemantauan dan pembaruan polis. Sekian presentasi dari saya, penjelasan terkait dengan asuransi syariah. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.